Pernahkah kamu berhenti sejenak, lalu menyadari sesuatu yang aneh? Pikiranmu terus berbicara, mengomentari segala hal, menghakimi, mengingat masa lalu, mengkhawatirkan masa depan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang diam, sesuatu yang menyadari bahwa pikiran sedang berbicara. Pertanyaannya sederhana, tapi mengguncang. Jika kamu bisa mengamati pikiranmu, maka siapakah yang sedang mengamati? Selama ribuan tahun, para pencari kebenaran, para sufi, filsuf kuno, dan penjaga pengetahuan rahasia menyampaikan sebuah gagasan yang sama. Kesadaran tidak lahir dari pikiran. Justru sebaliknya, pikiran muncul di dalam kesadaran. Namun di zaman modern, manusia diajarkan untuk mempercayai sesuatu yang berbeda. Kita diajarkan bahwa otak menciptakan pikiran, dan pikiran menciptakan kesadaran. Tapi bagaimana jika itu hanya setengah dari cerita? Bagaimana jika pikiran sebenarnya hanyalah alat, seperti layar yang menampilkan isi, sementara kesadaran adalah cahaya yang membuat semuanya terlihat? Pengetahuan ini bukanlah teori baru. Ia telah berbisik melalui banyak tradisi kuno, dalam manuskrip tua, dalam meditasi para pertapa, bahkan dalam refleksi para ilmuwan yang mulai menyadari bahwa kesadaran mungkin lebih fundamental daripada yang kita kira. Namun anehnya, pengetahuan ini jarang diajarkan secara terbuka. Banyak orang hidup seluruh hidupnya terperangkap di dalam pikirannya, tanpa pernah menyadari bahwa mereka sebenarnya lebih besar dari pikiran itu sendiri. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sebuah rahasia yang telah lama tersembunyi. Mengapa kesadaran bukan berasal dari pikiran? Bagaimana peradaban kuno memahami kesadaran manusia? Mengapa pikiran sering membuat kita kehilangan jati diri? Dan bagaimana kamu bisa mulai mengalami kesadaran yang lebih dalam, bukan sekadar memikirkannya? Karena ketika seseorang benar-benar memahami ini, sesuatu yang sangat mendasar akan berubah. Kehidupan tidak lagi terlihat sama. Jika kamu tertarik pada pengetahuan tersembunyi, kebijaksanaan kuno, dan rahasia kesadaran manusia, pastikan kamu berlangganan channel ini, tekan like, dan bagikan video ini kepada mereka yang juga sedang mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Sebuah perjalanan menuju satu pertanyaan yang mungkin mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri. Jika kesadaran bukan berasal dari pikiran, lalu dari mana sebenarnya ia datang? 2. Historical dan philosophical context, plus minus 550 kata. Jauh sebelum ilmu saraf modern mencoba memetakan otak manusia, sebelum laboratorium, mesin pemindai otak, dan teori neurologi berkembang, para pencari kebijaksanaan kuno sudah mengajukan pertanyaan yang sama. Apa sebenarnya kesadaran itu? Di berbagai peradaban kuno, Mesir, Persia, India, hingga dunia Timur Tengah, kesadaran tidak pernah dianggap sebagai produk pikiran semata. Mereka melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki lapisan keberadaan. Tubuh adalah lapisan terluar. Pikiran adalah alat pengolah pengalaman. Namun kesadaran adalah sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menyaksikan semuanya. Dalam manuskrip-manuskrip kuno dan tradisi kebijaksanaan Timur, sering muncul gambaran yang sama. Pikiran seperti permukaan air, sedangkan kesadaran adalah kedalaman samudra. Ketika air tenang, kedalaman itu terlihat. Namun ketika permukaan bergelombang oleh pikiran yang terus bergerak, manusia lupa bahwa kedalaman itu ada. Para filsuf Yunani juga menyentuh misteri ini. Sokrates pernah mengatakan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari mengenal diri sendiri. Namun pertanyaannya selalu kembali pada satu hal. Siapa sebenarnya diri yang dimaksud? Apakah diri adalah pikiran yang terus berubah? Ataukah ada sesuatu yang lebih stabil, yang selalu ada bahkan ketika pikiran diam? Di dunia spiritual Timur Tengah,
para pencari hakikat sering berbicara tentang kesadaran sebagai cahaya batin, sesuatu yang memungkinkan manusia melihat kebenaran, bukan hanya melalui logika, tetapi melalui kejernihan batin. Mereka menggambarkan pikiran seperti cermin yang tertutup debu. Jika cermin dipenuhi oleh keinginan, ketakutan, dan kegaduhan pikiran, maka pantulan kebenaran menjadi kabur. Namun ketika debu itu disingkirkan, sesuatu yang lebih dalam mulai terlihat. Menariknya, bahkan sebagian ilmuwan modern mulai mempertanyakan asumsi lama bahwa kesadaran hanyalah produk otak. Beberapa teori dalam fisika dan filsafat kesadaran menyatakan kemungkinan yang mengejutkan. Kesadaran mungkin merupakan aspek fundamental dari realitas itu sendiri. Artinya, bukan otak yang menciptakan kesadaran, melainkan otak hanyalah alat yang menerima dan memproses kesadaran, seperti radio yang menangkap sinyal. Jika radio rusak, suara akan hilang. Namun itu tidak berarti sinyalnya tidak ada. Selama berabad-abad, pengetahuan semacam ini sering dianggap sebagai pengetahuan rahasia, bukan karena sengaja disembunyikan, tetapi karena tidak semua orang siap memahaminya. Manusia yang sepenuhnya terikat pada pikirannya akan sulit menerima gagasan bahwa dirinya lebih luas daripada pikiran itu sendiri. Namun hari ini, semakin banyak orang mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap pasti. Apakah kita benar-benar adalah pikiran kita? Ataukah pikiran hanyalah alat yang kita gunakan, tanpa kita sadari bahwa kita sedang menggunakannya? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu sesuatu dari kalian. Tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari kota mana? Menarik untuk melihat sejauh mana video ini sampai dan dari kota mana saja para pencari pengetahuan ini berkumpul. Dan jika kamu masih menonton sampai titik ini, tulis juga di komentar. Sekarang mari kita melihat sesuatu yang sangat sederhana, namun jarang benar-benar diperhatikan. Coba perhatikan pikiranmu selama beberapa detik, tanpa mengubah apapun, tanpa mencoba mengendalikan apapun. Hanya perhatikan. Mungkin ada suara di dalam kepala yang berkata, apakah ini masuk akal? Atau ini hanya teori? Mungkin ada ingatan yang muncul. Mungkin juga ada bayangan tentang sesuatu yang akan kamu lakukan setelah menonton video ini. Pikiran selalu bergerak. Ia seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Namun ada satu hal yang menarik. Jika kamu bisa mengamati aliran pikiran itu, maka jelas ada sesuatu yang berbeda dari pikiran itu sendiri. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sungai. Air mengalir di depanmu. Daun-daun hanyut terbawa arus. Namun kamu tidak hanyut bersama arus itu. Kamu hanya menyaksikan. Dalam analogi ini, sungai adalah pikiran arus, adalah aliran pikiran yang terus berubah. Dan pengamat di tepi sungai adalah kesadaran. Kesadaran tidak mengalir seperti pikiran. Ia diam, namun mengetahui semuanya. Inilah alasan mengapa dalam banyak tradisi kebijaksanaan kuno, kesadaran sering disebut sebagai saksi batin. Ia tidak berpikir. Ia menyadari bahwa pikiran sedang berpikir. Namun sejak kecil, manusia dilatih untuk mengidentifikasi dirinya dengan pikiran. Jika pikiran berkata, "Aku gagal," kita percaya itu adalah diri kita. Jika pikiran berkata, "Aku takut," kita merasa seolah-olah kitalah ketakutan itu. Padahal pikiran hanyalah alat yang memproduksi narasi berdasarkan pengalaman masa lalu, ingatan, dan interpretasi. Masalahnya adalah pikiran tidak pernah benar-benar hidup di saat ini. Ia selalu berada di dua tempat, masa lalu atau masa depan. Pikiran mengulang kenangan lama atau menciptakan skenario yang bahkan belum terjadi.
Namun kesadaran selalu berada di satu tempat yang sama. Saat ini sebabnya ketika seseorang benar-benar hadir di momen sekarang, misalnya saat melihat matahari terbenam, mendengar suara hujan, atau merasakan keheningan alam, pikiran tiba-tiba menjadi lebih tenang. Bukan karena pikiran dihentikan, tetapi karena kesadaran menjadi lebih dominan. Ada sebuah eksperimen sederhana yang sering digunakan oleh para praktisi meditasi. Mereka bertanya, cobalah untuk menghentikan pikiranmu selama 1 menit. Sebagian besar orang gagal. Semakin mereka mencoba menghentikan pikiran, semakin banyak pikiran muncul. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Jika pikiran benar-benar adalah kita, maka kita seharusnya bisa mengendalikannya sepenuhnya. Namun kenyataannya tidak begitu. Pikiran sering berjalan sendiri, seperti mesin otomatis yang terus memproduksi kata, gambar, dan emosi. Dan disinilah paradoksnya. Manusia sering percaya bahwa dirinya adalah pengendali pikiran. Padahal dalam banyak kasus, manusia justru dikendalikan oleh pikirannya sendiri. Namun ada kabar baik. Begitu seseorang mulai menyadari bahwa ia bukan pikirannya, sesuatu mulai berubah. Ada jarak yang terbentuk. Pikiran masih muncul, tetapi tidak lagi sepenuhnya menguasai. Ketakutan bisa muncul, namun tidak lagi menelan seluruh diri. Kemarahan bisa datang, namun tidak lagi mendikte tindakan. Karena ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai bangkit. Kesadaran sebagai pengamat. Dan ketika pengamat ini semakin kuat, manusia mulai melihat sebuah kebenaran yang jarang dibicarakan. Pikiran bukanlah musuh, tetapi ia juga bukan penguasa sejati diri kita. Ia hanyalah alat yang sangat kuat. Masalahnya, selama ini manusia lupa bahwa ia memegang alat itu. Namun di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi, karena ada rahasia yang bahkan lebih mengejutkan. Beberapa tradisi kuno percaya bahwa pikiran bukan hanya alat, tetapi juga bisa menjadi tabir yang menutupi kesadaran sejati manusia. Dan jika tabir itu tersingkap, cara seseorang melihat realitas, kehidupan, bahkan dirinya sendiri bisa berubah selamanya. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam dari misteri ini. Jika kesadaran bukan berasal dari pikiran, maka mengapa sebagian besar manusia merasa seolah-olah mereka adalah pikirannya sendiri? Jawabannya terletak pada sebuah mekanisme yang sangat halus. Sejak kita kecil, pikiran kita mulai membangun sesuatu yang disebut identitas, nama kita, kisah hidup kita, pengalaman masa lalu, keyakinan tentang siapa kita. Semua itu perlahan disusun oleh pikiran menjadi sebuah cerita besar yang disebut aku. Namun perhatikan dengan jujur. Cerita itu selalu berubah. Apa yang kamu pikirkan tentang dirimu saat berusia 10 tahun berbeda dengan saat berusia 20 tahun. Apa yang kamu yakini 5 tahun lalu mungkin sudah berubah hari ini. Artinya, identitas yang dibuat oleh pikiran sebenarnya tidak pernah tetap. Ia seperti karakter dalam sebuah cerita yang terus ditulis ulang. Tetapi ada sesuatu yang tidak berubah sejak kamu kecil hingga hari ini. Sesuatu yang selalu hadir ketika pengalaman terjadi. Ketika kamu bahagia, ketika kamu sedih, ketika kamu takut, ketika kamu tenang. Selalu ada kesadaran yang mengetahui semuanya. Dalam banyak tradisi kebijaksanaan, kesadaran ini digambarkan seperti langit. Sementara pikiran adalah awan. Awan bisa datang dan pergi. Kadang gelap, kadang terang, kadang penuh badai.
namun langit tidak pernah rusak oleh awan. Ia hanya menjadi ruang tempat semuanya muncul. Masalahnya adalah manusia sering lupa bahwa dirinya adalah langit, bukan awannya. Ketika pikiran dipenuhi kecemasan, manusia merasa seluruh dirinya adalah kecemasan. Ketika pikiran dipenuhi kemarahan, manusia merasa dirinya adalah kemarahan itu. Padahal jika diperhatikan dengan jujur, semua emosi itu datang, lalu pergi. Namun kesadaran tetap ada. Disinilah muncul sebuah kesalahpahaman besar dalam budaya modern. Banyak orang percaya bahwa semakin banyak berpikir, semakin dekat mereka dengan kebenaran. Padahal dalam banyak kasus, justru terlalu banyak berpikir membuat manusia semakin jauh dari kejernihan. Bayangkan sebuah danau. Jika airnya terus diaduk, lumpur di dasar akan naik ke permukaan. Air menjadi keruh. Namun jika danau itu dibiarkan tenang, perlahan lumpur akan turun kembali ke dasar. Air menjadi jernih dengan sendirinya. Pikiran manusia bekerja dengan cara yang mirip. Semakin gelisah pikiran itu, semakin sulit melihat sesuatu dengan jelas. Namun ketika pikiran mulai tenang, kesadaran yang lebih dalam mulai terlihat. Beberapa tradisi kuno bahkan mengatakan bahwa intuisi terdalam manusia tidak berasal dari pikiran. Ia muncul dari kejernihan kesadaran. Pikiran menganalisis, kesadaran melihat langsung. Ini sebabnya banyak penemuan besar, inspirasi kreatif, bahkan pemahaman spiritual sering muncul bukan ketika seseorang berpikir keras, tetapi ketika pikirannya diam sejenak. Namun disinilah tantangan terbesar manusia modern. Dunia hari ini hampir dirancang untuk membuat pikiran tidak pernah berhenti. Informasi terus mengalir. Notifikasi tidak pernah berhenti. Perhatian manusia terus ditarik keluar. Akibatnya, banyak orang kehilangan hubungan dengan ruang kesadaran yang tenang di dalam dirinya sendiri. Mereka hidup sepenuhnya di permukaan pikiran. Padahal di balik kegaduhan itu, ada kedalaman yang jarang dijelajahi. Kedalaman di mana seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tubuh, bukan sekadar pikiran, dan bukan sekadar cerita hidup yang terus berubah, melainkan sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang menyadari semuanya. Namun memahami ini secara intelektual saja tidak cukup. Pengetahuan ini baru benar-benar bermakna ketika dialami secara langsung. Dan kabar baiknya, pengalaman itu bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh para pertapa atau pencari spiritual di gunung terpencil. Setiap manusia sebenarnya memiliki akses ke sana. Dalam bagian berikutnya, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Bagaimana cara mengalami kesadaran ini secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai pengalaman yang bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Jika kesadaran lebih dalam daripada pikiran, bagaimana cara mengalaminya secara nyata, bukan hanya memahaminya sebagai konsep? Jawabannya sebenarnya lebih sederhana daripada yang banyak orang bayangkan. Kesadaran tidak perlu diciptakan, ia sudah ada. Yang perlu dilakukan hanyalah belajar melihat tanpa terus-menerus tenggelam dalam pikiran. Ada beberapa latihan sederhana yang telah dipraktikkan selama berabad-abad oleh para pencari kebijaksanaan. Dan yang menarik, latihan ini tidak memerlukan tempat khusus, ritual rumit, atau kepercayaan tertentu. Yang dibutuhkan hanya kehadiran. 1. Latihan. Mengamati pikiran. Luangkan waktu sekitar 2 atau 3 menit. Duduk dengan tenang. Tidak perlu posisi khusus. Kemudian, lakukan sesuatu yang sangat sederhana. Amati pikiranmu. Bukan mengendalikan. Bukan menolak. Hanya melihatnya seperti seseorang yang menonton awan bergerak di langit. Sebuah pikiran muncul. Perhatikan. Lalu biarkan ia pergi.
Yang sering mengejutkan banyak orang adalah ini. Ketika kita hanya mengamati pikiran, kekuatannya perlahan berkurang. Mengapa? Karena kita tidak lagi menjadi pikiran itu. Kita menjadi pengamatnya. 2. Kembali ke saat ini. Pikiran hampir selalu hidup di dua tempat, masa lalu atau masa depan. Namun kesadaran selalu berada di saat ini. Salah satu cara paling sederhana untuk kembali ke kesadaran adalah melalui sesuatu yang selalu bersama kita, nafas. Perhatikan nafas masuk. Perhatikan nafas keluar. Jangan diubah, hanya disadari. Ketika perhatian kembali ke nafas, pikiran biasanya mulai melambat. Bukan karena dipaksa berhenti, tetapi karena perhatian kita tidak lagi memberi bahan bakar pada aliran pikiran itu. 3. Menciptakan ruang keheningan. Dalam kehidupan modern, pikiran hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk diam. Setiap detik ada informasi baru. Namun banyak tradisi kuno memahami satu hal yang sangat penting. Keheningan adalah pintu menuju kesadaran yang lebih dalam. Cobalah sesekali berjalan tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa distraksi. Hanya berjalan dan benar-benar hadir. Dengarkan suara sekitar. Rasakan langkah kaki. Perhatikan dunia tanpa komentar pikiran yang terus-menerus. Latihan sederhana seperti ini bisa membuka sesuatu yang sering terlupakan. Ketenangan alami dari kesadaran itu sendiri. Menghadapi hambatan. Ketika seseorang mulai mencoba latihan ini, biasanya muncul satu keluhan yang sama. Pikiran saya justru semakin ramai. Ini sebenarnya normal. Yang terjadi bukan pikiran menjadi lebih ramai, tetapi kamu baru mulai menyadari betapa ramai pikiran itu selama ini. Dan itu adalah langkah pertama menuju kejernihan. Seiring waktu, jarak antara kamu dan pikiran akan semakin jelas. Dan ketika jarak itu muncul, kehidupan mulai berubah secara perlahan. Reaksi menjadi lebih tenang. Keputusan menjadi lebih jernih. Emosi tidak lagi menguasai seluruh diri. Bukan karena pikiran hilang, tetapi karena kamu mulai hidup dari tempat yang lebih dalam daripada pikiran. Dan disitulah banyak orang menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar. Namun sebelum kita menutup perjalanan ini, ada satu hal terakhir yang perlu dipahami. Sebuah pemahaman yang sering menjadi titik balik bagi banyak orang dalam melihat dirinya sendiri. Pada akhirnya, perjalanan kita dalam video ini membawa kita kembali pada sebuah pertanyaan yang sangat sederhana, namun sangat dalam. Apakah kita benar-benar adalah pikiran kita? Sepanjang pembahasan ini, kita telah melihat sesuatu yang menarik. Pikiran selalu berubah. Ia bergerak dari satu ide ke ide lain, dari masa lalu ke masa depan, dari kekhawatiran ke harapan. Namun ada sesuatu dalam diri kita yang tidak pernah ikut berubah bersama arus itu. Sesuatu yang selalu hadir, sesuatu yang menyadari setiap pikiran, setiap emosi, setiap pengalaman. Itulah kesadaran. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekadar pikirannya, sebuah kebebasan perlahan muncul. Ketakutan tidak lagi sepenuhnya menguasai. Kemarahan tidak lagi sepenuhnya mengendalikan. Kegelisahan tidak lagi menentukan arah hidup, bukan karena pikiran berhenti ada, tetapi karena kita akhirnya melihat pikiran sebagai alat, bukan sebagai penguasa diri. Inilah pengetahuan yang selama berabad-abad dijaga oleh para pencari kebijaksanaan. Pengetahuan yang tidak selalu ditulis secara jelas dalam buku, tetapi dialami melalui keheningan, perenungan, dan kesadaran yang jernih. Dan mungkin
Perjalanan memahami kesadaran ini sebenarnya bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang mengingat sesuatu yang selama ini sudah ada di dalam diri kita, sesuatu yang selalu ada, bahkan ketika pikiran menjadi sangat ramai. Sekarang saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Jika suatu hari kamu benar-benar menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu, lalu siapakah dirimu yang sebenarnya? Jika video ini membuka cara pandang baru dalam dirimu, jangan lupa untuk like, berlangganan channel ini, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang juga sedang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Dan tulis di kolom komentar satu kata ini jika kamu masih menonton sampai akhir. Sadar, karena mungkin perjalanan menuju kesadaran sejati baru saja dimulai.